Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatimah, NIM 1821042030. Nah, di video ini saya akan menjelaskan jawaban dari 4 pertanyaan mengenai materi aspek hukum jasa konstruksi. Nah, yang pertama, apa tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Nah, tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak berkewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik, memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang tumbuh, andal, dan berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas, menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi dalam undang-undang ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Berkembangnya sektor jasa konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan jasa konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang jasa konstruksi, terutama perlindungan bagi pengguna jasa, penyedia jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat jasa konstruksi. Nah, kita lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu apakah makna konsep dasar dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Nah, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan baik fisik dan non-fisik memiliki peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Nah, oleh karena itu, penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi sebelum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang jasa konstruksi. Penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu sejauh mana peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, masyarakat yang mempunyai kepentingan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha pekerja konstruksi dikembangkan melalui suatu forum yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur swasta atau asosiasi jasa konstruksi, asosiasi mitra usaha jasa konstruksi, lembaga konsumen, dan organisasi kemasyarakatan yang terkait, serta unsur pemerintah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi, mendorong tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat, serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan pengaturan pemberdayaan dan pengawasan. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Menurut Anda, adakah ruang yang memungkinkan adanya celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi? Sampaikan disertai dengan solusi yang dapat Anda berikan dan gunakan teknik analisis SWOT. Ruang yang memungkinkan adanya celah yaitu mengungkap persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan aturan jasa konstruksi. Salah satunya adalah terkait hal proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Nah, dalam hal sertifikasi inilah yang puluhan tahun masih menjadi momok yang membuat muncul berbagai persoalan.
Urusan terkait hal sertifikasi memang tidaklah salah untuk ditangani dengan cepat karena menjadi sebuah kewajiban yang disyaratkan undang-undang tersebut. Hanya yang kurangnya adalah belum dibarengi dengan penekanan dan penguatan atau dukungan terhadap kewajiban pembinaan berkesinambungan atau peningkatan keprofesionalan berkelanjutan pada SDM tersebut. Persoalan kebutuhan sertifikat ini ujungnya membuat banyak langkah kontraproduktif yang dilakukan pabrikan sertifikat. Dan obral atau jual beli sertifikat dianggap sebuah kewajaran yang diterima oleh publik. Padahal jelas ini membuat sistem menjadi rusak. Sistem andal yang mau dibentuk dengan baik dan akuntabel berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan aturan turunannya menjadi tersisihkan dan kalah. Ini semua terjadi akibat banyak pihak terkait yang melakukan pembiaran terhadap jual beli dan obral sertifikat tersebut. Ada kesan kegiatan malpraktik ini sengaja dilindungi oleh pihak-pihak yang mau menarik keuntungan finansial. Karena memang bisnis pembuatan sertifikat merupakan bisnis yang menguntungkan, pasarnya juga sangat menjanjikan. Bahkan beberapa organisasi terkait jasa konstruksi, baik secara resmi maupun tidak resmi, turut serta berpartisipasi melakukan kegiatan malpraktik sertifikat ini. Nah, untuk membuktikan dasarnya sangat mudah. Yang belum pernah dilakukan adalah menindaknya, karena kerja mereka sangat rapi dan terkoordinasi. Sebelumnya yang menjadi dasar utama mengapa hal ini terjadi adalah karena aspek supply demand yang tidak seimbang dan hal kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang tinggi untuk digunakan sebagai syarat dalam pemenuhan legalitas pendirian badan usaha, termasuk untuk melaksanakan pekerjaan, akhirnya memunculkan peluang dalam bisnis penerbitan sertifikat. Akan tetapi problem ini sayangnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi ternyata belum menyentuh hal mendasar dalam mengatasi persoalan proses sertifikat ini. Pada undang-undang ini yang muncul malah menambah jalur birokrasi baru dengan dimunculkannya lembaga yang khusus mengurusi urusan sertifikasi. Lembaga ini bernama Lembaga Sertifikat Profesi atau LSP. Amanat ini ada pada pasal 71 dan yang bisa membentuk LSP hanya dua cara. Yang pertama bisa dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi dan yang kedua dapat dibentuk oleh lembaga diklat yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi ternyata ini hanya bisa dilakukan bila mana LSP tersebut mendapat rekomendasi dari menteri. Dan bila tidak bisa terbentuk akibat belum memenuhi syarat, maka menteri dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja. Padahal sebenarnya yang kita perlukan adalah bagaimana aturan bisa membantu untuk mengatasi atau menghilangkan malpraktik proses pembuatan sertifikat. Mestinya penekanan inilah yang diperlukan, bukan diadakannya lembaga baru. Pembenahan pada lembaga lama yang terkait mengurus sertifikat mestinya menjadi hal utama yang perlu diperkuat aturan regulasinya. Jadi celah untuk permainan sertifikat bisa dihilangkan. Nah, itulah tadi penjelasan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat yang saya ucapkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.